Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Yang saya hormati Ibu Aini Zakiyah, betul Ibu ya, psikolog yang hadir di kesempatan siang hari ini membersamai kita untuk bersama-sama berbagi pengetahuan, berbagi wawasan tentang pengembangan potensi. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Rasulullah SAW. Salah posisi. Bapak ulangi. Yang saya hormati Ibu Aini Zakiyah, psikolog selaku pembicara di kesempatan siang hari ini. Demikian juga seluruh Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan kakak-kakak yang luar biasa. Kalau kelas 8 Bapak panggil kakak ya. Udah gede kan kalian? Udah gede. Kakak-kakak yang luar biasa, kelas 8 SMP IT Thorik bin Ziyad. Jumlah mereka kalau penuh Bu Aini ini ada 216. Jadi luar biasa. Perang Badar saja hanya 300, kurang sedikit saja kalian. Alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis ini, di forum ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apa. Kakak-kakak, pertama Bapak sampaikan, Bapak mengutip sebuah cerita di tahun kedua Hijriah. Jelang terjadinya satu peristiwa besar yang kemudian dikenal dalam sejarah dengan sebutan Perang Badar. Jadi ketika itu ada sekitar 1.000 orang kafir yang datang ke kota Madinah hendak menyerang kaum muslimin. Sementara di kota Madinah jumlahnya terbatas. Nah, ini cerita heroiknya adalah ketika ada beberapa anak remaja seusia kalian, belum 15 tahun, yang pengen ikut berperang bersama Rasulullah, membela Islam, membela tanah kelahiran, membela kota Madinah. Di antara mereka seorang pemuda namanya Zaid ibn Thabit. Siapa namanya? Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Pengen ikut berperang, tapi karena usianya belum sampai 15 tahun dilarang oleh Nabi. Nggak usah ikut perang. Coba kakak-kakak yang sebelah kiri, yang jagoan-jagoan Bapak nih, kakak yang laki-laki, kamu berani nggak kira-kira ikut perang? Bener ya? Kalau misalnya tiba-tiba diminta ikut perang, berani? Ini Zaid ceritanya, seusia kalian hari itu ngotot ingin berperang, tapi dilarang oleh Nabi karena usianya belum cukup. Nah, cerita Bapak putus sampai di situ, ceritanya bukan di situ. Beberapa tahun kemudian, setelah kondisi kota Madinah makin mantap, eksistensi Rasulullah dan kaum muslimin diakui oleh negeri luar, terjadilah korespondensi, saling berkirim surat antara Rasulullah dengan penduduk muslimin di kota Madinah dengan penguasa-penguasa negeri lain. Surat itu datang sampai ke Rasulullah, tapi sayangnya ditulis pakai bahasa Ibrani. Kalau Rasulullah bahasanya bahasa apa? Rasulullah bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Kok ragu sih? Bahasa Arab. Tapi suratnya datang pakai bahasa Ibrani. Biasanya caranya utusan dari negeri itu membacakan di hadapan orang yang menjadi tujuan surat itu. Tapi hari itu Rasulullah katakan, aku tidak bisa percaya sepenuhnya kepada orang-orang yang datang dengan surat ini. Jangan-jangan isinya berbeda dengan apa yang dibacakan mereka. Mungkin nggak? Mungkin.
Makanya nanti dari sisi lain kita bisa jadikan cerita ini jadi tema pembelajaran tentang bahasa. Ketika itu akhirnya Rasulullah kemudian berpikir bagaimana agar beliau bisa memahami surat itu dari orang yang bisa dipercaya. Tidak harus Rasulullah sendiri yang bicara bahasa Arab, maaf, bahasa Ibrani, tapi ada orang yang bisa. Dipanggillah seorang pemuda. Kata Nabi, ta'allamul Ibroniyah, pelajari bahasa Ibrani. Betul. Pemuda itu kemudian belajar bahasa Ibrani. Akhirnya dalam waktu 17 hari, bahkan ada yang mengatakan 15 hari, dia sudah mahir, fasih berbicara ataupun menulis bahasa Ibrani. Nah, poinnya di situ, kalian tahu siapa pemuda ini yang bisa mempelajari bahasanya dalam 15 hari? Ya, pemuda itu adalah pemuda yang sekian tahun yang lalu dilarang oleh Rasulullah untuk ikut perang. Apa pesannya? Kakak-kakak yang luar biasa, kakak-kakak yang putra, masih ke bapak? Pandangannya ke bapak? Apa pesannya? Kita bicara tentang potensi. Jadi kalau bisa menemukan orang dengan potensi, momentum yang tepat, ada waktu juga bicara, maka hasilnya luar biasa. Sekian tahun yang lalu kalau urusan perang, kata Nabi, kamu gak usah ikut perang. Tapi beberapa tahun kemudian Rasulullah tahu potensinya bukan di perang, potensinya dalam masalah ilmu pengetahuan. Cerdas luar biasa sehingga bisa belajar hanya dalam waktu berapa? 15 hari. Belajar bahasa Arab dengan Ustaz Teri sudah berapa lama kamu? 2 tahun udah bisa. Belum belajar bahasa Inggris dengan Miss Dewi dan lain-lain berapa lama? Sudah fasih? Lumayan udah bisa ya. Belajarnya banyak. Nah, kira-kira kakak-kakak itu yang insya Allah nanti akan dibahas lebih lanjut, dikupas lebih lanjut oleh pembicara kita, Ibu Aini. Mudah-mudahan tidak keliru ya Ibu, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti ke depan 3-4 tahun ke depan kakak-kakak sudah tahu kemana. Pilihan banyak, opsi di depan kalian luar biasa jumlahnya. Tapi yang menjadi salah satu faktor penentu apakah kalian akan sukses atau tidak, atau berapa cepatnya kalian mendapatkan kesuksesan, adalah kemampuan kalian menemukan dan kemudian mengembangkan apa yang ada dalam diri kalian. Zaid ibn Thabit tadi potensinya di mana? Pengetahuan. Kalau perang mungkin tidak jago, tapi di pengetahuan dia unggul. Nah, kalian juga punya potensi masing-masing. Mudah-mudahan bisa ditemukan, dan insya Allah Bapak doakan seluruh kakak-kakak kelas 8 insya Allah akan menjadi orang-orang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Bapak. Terima kasih pesannya. Yang kedua, ikuti acara ini dengan baik. 1-2 jam ke depan insya Allah akan banyak kemudian hal-hal baru yang kita dapati nanti. Terima kasih. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masya Allah, sudah ada itu khusus ya. Oke, baik ya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak sekalian, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Melin ya. Jadi itulah saya. Tapi sebelum bunuh diri aja deh. Itu kata gurunya. Itu kata anaknya. Halo, halo. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Siang.
ketemu dengan saya, dan ternyata betul. Kenapa dia semudah itu dia membuat keputusan ingin bunuh diri? Karena apa? Karena dia merasa benar-benar tertekan, dia dibilang bohong gitu ya, padahal dia sakit beneran gitu. Terus yang kedua, memang tekanan dari tuntutan hafalan ya, karena ini anak memang sebelumnya belum pernah menghafal gitu ya. Jadi ketika dia masuk pesantren, kemudian ada target hafalan, dia kaget, kemudian dia tidak bisa mengikuti atau mencapai target yang diharuskan dicapai di sekolah itu, di pesantren itu gitu ya. Nah, terus kemudian ini contoh yang pertama ya, sebegitu mudahnya dia membuat keputusan ingin bunuh diri. Dan itu diulang lagi sampai akhirnya dia masuk ke rumah sakit ya, dirawat ya, benar-benar drop. Dan tidak hanya mahnya akhirnya, tapi juga berakibat ke penyakit yang lainnya juga. Ya, jadi itu contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang kedua. Kalau ini kasusnya anak laki-laki. Kebetulan ini anak laki-laki kelas 8 ya. Dia bertemu dengan ibu. Ini sebenarnya kasusnya sudah lama, tapi sering ibu ulang-ulang karena kasusnya cukup berat ya. Si anak ini sebenarnya awalnya ini anak yang baik, anak yang sopan gitu ya, nggak pernah istilahnya main kemana-mana gitu. Jadi pokoknya kalau pulang sekolah ya sudah langsung pulang ke rumah gitu ya, nggak pernah main kemana-mana. Terus diawalinya adalah ketika dia mendapatkan ejekan dari teman-teman sekolahnya. Dia diejek apa? Dia diejek, kamu tuh cupu ya, nggak punya teman, nggak mau main dan sebagainya. Dan itu sering dia dapatkan ejekan itu, anak cupu, anak gak gaul dan sebagainya. Kemudian di rumah pun, ini kebetulan anak bungsu dari 3 bersaudara, dan jarak usia dengan kakaknya itu sangat jauh. Jadi kakaknya yang di atasnya persis itu sudah bekerja, kakaknya pertama malah sudah berkeluarga. Jadi jaraknya cukup jauh. Qadarullah-nya ibunya itu sedang sakit stroke. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Ayahnya itu pekerjaannya itu tidak di Indonesia, tapi sering keluar negeri, gitu ya. Nah, di rumah pun dia mendapatkan ejekan itu, mendapatkan label itu. Kamu tuh anak laki-laki, kenapa sih nggak mau main sana, main keluar? Kamu tuh harus mengenal dunia luar, gitu ya. Itu jadi dia mendapatkan kalimat itu tuh berulang dari kakaknya, bahkan dari ibunya, gitu ya. Alhasil dia akhirnya nggak kuat karena dikatain cupu, dikatain nggak gaul dan sebagainya. Apa yang dia lakukan? Dia sore itu dia keluar dari rumahnya dan dia nggak tahu mau pergi kemana gitu ya, karena memang di rumahnya itu anak-anak yang seusia dengan dia itu hampir tidak ada gitu ya. Akhirnya dia nongkrong di pos satpam, ngobrol lah ya itu sama satpam gitu ya. Nah, semakin malam ini anak nggak pulang tuh, semakin malam datanglah sekelompok anak-anak pang. Tahu anak-anak pang ya? Yang rambutnya ya. Terus kemudian dan bajunya sobek-sobek gitu ya, celananya gitu ya. Pokoknya anak pang. Alhamdulillah ini anak merasa nyambung ngobrolnya sama anak-anak pang itu. Jadi kemudian dia merasa diterima, dia merasa difahami. Kok justru kamu ya yang bisa ngerti aku? Kok justru kamu ya yang bisa paham aku? Kok justru kamu ya yang bisa menerima aku apa adanya? Itu kuncinya. Karena apa? Karena sebenarnya kebutuhan setiap individu itu adalah mendapatkan penerimaan. Terkhusus penerimaan yang utama itu adalah penerimaan dari anggota keluarganya, entah itu ayah, ibu, kakak atau adiknya, adik kandung ya. Nah,
akhirnya dia merasa diterima oleh anak-anak pang itu. Akhirnya apa? Akhirnya kebawa dengan pergaulan mereka, gitu ya. Mulai pulang malam ya, pulang sekolah itu nggak pernah pulang ke rumah, tapi langsung main gitu ya. Dan baru pulang kadang-kadang tengah malam jam 12, jam 1 gitu, baru pulang. Dan sudah mulai kenal obat, kenal minuman keras gitu ya. Pokoknya pergaulannya akhirnya kebawa sama anak-anak pang ini, gitu ya. Dan ketika ketemu saya, dia bilang, "Bu, saya sebenarnya nggak betah di sekolah ini," kata dia. Kenapa? Iya, semuanya, nggak cuman teman-teman aku, tapi bu guru, pak guru juga nggak bisa ngerti aku, kata dia. Ibu berharap kalian yang ada di sini tidak ada yang merasa seperti itu. Kalaupun ada, segera cari teman, cari guru, atau cerita ke orang tua tentang keresahan yang kamu rasakan. Karena apa? Karena kalau ini tidak kamu cepat selesaikan, kamu nggak cepat menemukan solusinya, khawatirnya nanti kamu semakin jauh akan semakin sulit untuk mengambil satu keputusan. Ya, seperti yang Ibu contohkan tadi. Nah, terus karena dia merasa saya itu bisa menerima dia, bisa menerima dia apa adanya, gitu ya. Akhirnya apa, Bu? Dia minta ke saya, "Bu ini HP-nya nggak boleh mati ya. Pokoknya harus on 24 jam," kata dia gitu. Kenapa? Iya, pokoknya aku sewaktu-waktu mau cerita sama Ibu. Boleh. Ibu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi jangan tengah malam telepon ya, saya bilang. Tapi justru kenyataannya dia sering jam 12 malam itu telepon. "Bu, maaf, Ibu udah tidur ya?" "Udah dong, udah jam segini. Tapi aku perlu cerita." "Ya sudah, cerita." Cerita jam 12 malam. Yang saya syukuri apa? Dia mau cerita sama saya. Karena apa? Karena ketika dia galau, ketika dia bingung, dia ada tempat untuk diskusi. Akhirnya apa? Dia dikeluarkan dari sekolah itu ya, karena sudah terbukti dia sudah pakai obat, dia sudah pakai minum juga gitu ya. Akhirnya dikeluarin dari sekolah itu. Dan apa yang dilakukan? Dia nyari sekolah itu, kan dia harus pindah sekolah, harus nyari sekolah ya, karena baru kelas 8. Setiap hari itu dia kirim foto ke saya, "Bu, saya lagi di depan sekolah ini," gitu ya, sekolah negeri, semuanya sekolah negeri yang dituju. Aku di sini udah dari pagi, ini aku nunggu sampai mereka pulang sekolah." "Kenapa kok kamu nunggu selama itu?" "Aku pengen tahu anak-anaknya seperti apa," gitu. Jadi kenapa dia begitu? Karena dia di sekolahnya yang lama, dia tidak mendapatkan perasaan diterima gitu loh. Dia mulai dulu bergaul dengan beberapa anak di sekolah itu yang mau dituju, dan itu sampai hampir sebulan kali ya. Akhirnya dia bisa membuat keputusan, "Ibu, aku sudah daftar di SMP negeri sekian." Terus siapa yang nemenin kamu? "Enggak, aku pergi sendiri," gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah dia bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Karena dia mau cerita. Ingat ya, kalau ada masalah, ada keresahan, ada kegalauan hati, perasaan, pikiran, segeralah untuk mencari tempat ngobrol. Gitu ya. Oke, itu dulu kasusnya nanti kelawaan. Oke ya. Jadi yang pertama adalah pembentuk identitas diri ya. Karena apa? Jadi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, berarti si anak ini dia punya identitas diri nggak? Dia tahu nggak siapa dia sebenarnya? Tahu nggak? Tahu? Enggak. Kenapa dia sampai ke bawah sama anak-anak pang? Kenapa? Karena merasa diterima. Terus kalau dia misalnya dia sudah punya keyakinan bahwa aku ini sebenarnya bukan cupu, aku sebenarnya bukan gak gaul gitu ya, tapi dia punya alasan lain, misalnya aku memang saya sukanya memang baca buku buah ini. Dia bilang begitu, dia sukanya baca buku, tapi selalu dikatain itu tadi, cupu, gak gaul, kutu buku gitu ya. Tapi kalau dia
kebiasaan-kebiasaan baiknya dan dia bisa menunjukkan bahwa ini loh aku yang sebenarnya, kira-kira dia bisa nggak kebawa sama anak-anak pang? Nggak akan. Paham ya? Ini pentingnya kalian punya atau paham tentang diri kalian sendiri. Jangan mudah terbawa atau jangan semua kata orang itu dipikirin, dirasain gitu ya. Capek nggak? Capek gitu ya. Jadi jadilah diri kalian sendiri gitu ya. Yang kedua, berpengaruh terhadap bagaimana kita bersikap di lingkungan sosial. Itu sudah pasti ya, tadi sudah berdasarkan contohnya itu. Kemudian berpengaruh terhadap proses pengembangan diri. Nah, ini yang penting. Kalau kita nggak kenal ya apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, kita bisa nggak buat rencana ke depan? Bisa nggak? Nggak. Kenapa nggak bisa? Karena kita bingung gitu kan ya. Aku tuh sebenarnya punya kemampuan apa? Aku tuh sebenarnya punya potensi apa? Betul nggak? Nah, anak-anak yang terlalu fokus kepada aspek-aspek yang menjadi kekurangan dirinya sendiri, biasanya juga akan sulit untuk bisa membuat planning atau rencana ke depan. Cita-cita deh, gitu ya. Cita-citanya nanti mau jadi apa? Banyak sekarang yang anak-anak SMA, ya, ini bicara yang anak SMA ya. Anak-anak SMA itu kalau sudah mau lulus ya, mau daftar ke PTN, itu masih pada bingung. Aku ngambil jurusan apa ya? Gitu kan? Itu kenapa bingung? Karena nggak kenal kelebihannya diri sendiri. Kalau dia paham kelebihan diri sendiri, dia nggak akan mengalami itu. Gitu ya. Jadi makanya proses untuk mengenal diri sendiri itu bukan proses yang sebentar. Makanya dari sekarang kalian sudah harus mencari ya siapa aku, who am I, gitu ya. Oke, next. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep diri. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya konsep diri. Yang pertama adalah proses persepsi diri. Jadi kalau proses persepsi diri itu apa? Bagaimana kita melihat atau menilai diri sendiri. Misalnya kayaknya pada ngantuk ya. Pagi, siang, pagi, malam, pagi. Ini sakit atau ngantuk? Ngantuk. Ya, kalau ada yang ngantuk, teman di sampingnya membantu bangun gitu ya. Nah, ya, jadi biar nggak ngantuk. Oke ya, jadi yang pertama adalah proses persepsi diri. Jadi bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kita itu punya kelebihan apa, punya kekurangan apa. Ya, nanti ada faktor-faktor yang lain. Yang kedua adalah reaksi orang lain. Setelah kita menulis, gitu ya, setelah kita menilai diri kita sendiri, biasanya penilaian kita terhadap diri kita sendiri juga akan dipengaruhi oleh reaksi orang lain. Jadi misalnya nih, oh saya suka pakai baju yang seperti ini. Menurut aku pakai baju seperti ini sudah yang paling pas buat aku. Tapi ketika kita sudah pergi ke suatu acara, suatu kegiatan, ada teman kita yang berkomentar, kok kamu pakai bajunya begitu sih? Bajunya sama kerudungnya, sama roknya nggak matching misalnya gitu ya. Atau misalnya kamu tuh nggak cocok pakai baju model yang kayak begitu. Kamu tuh cocoknya model yang begini. Kira-kira berubah nggak penilaian diri kita sendiri terhadap diri kita? Berubah, itu ya, itu salah satu contoh yang gampang. Jadi penilaian diri kita sendiri itu bisa dipengaruhi oleh reaksi orang lain. Yang ketiga,
kita dan orang lain itu ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya nggak? Tergantung apa? Kitanya diri kita motivasi atau tidak. Ya, jadi kalau kita mau membandingin diri kita dengan orang lain, ambil sisi baik dari orang lain, gitu ya. Jadi kalau ada sisi yang kurang baik dari orang lain, itu jangan diambil, gitu ya, jangan dipakai. Ya, jadi boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi juga berkaca pada potensi diri kita sendiri. Misalnya, kita ngebandingin dengan yang selalu dapat juara 1 atau ranking 1. Sementara kita tahu, aku tuh kalau baca buku itu kayaknya supaya benar-benar paham harus dibaca berulang kali, bisa 3 sampai 4 kali aku baru paham. Terus kita ngebandingin dengan yang memang cerdas baca buku, kira-kira kita akan kelelahan nggak? Pasti kelelahan ya. Jadi bikin targetnya itu harus disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki, gitu ya. Oke. Terus kemudian peranan seseorang. Peranan seseorang ini maksudnya adalah bisa orang tua, bisa saudara kandung, bisa sahabat, bisa bu guru, pak guru, gitu ya. Pokoknya ada seseorang yang menguatkan diri kita. Ya, misalnya nih, ada anak yang memang dari postur tubuhnya, ini nggak usah jauh-jauh ya, contohnya ibu aja sendiri deh, gitu ya. Anak ibu itu ada yang overweight lah ya, beratnya gitu ya, dari mulai SD itu sudah memang bawaannya itu badannya besar gitu ya. Nah, tapi ibu selalu bilang, yang penting kamu tidak yang penting adalah yang pertama kamu sehat. Dan memang benar kan, kalau misalnya dia dikatakan gendut misalnya gitu ya, coba pikir, kamu benar gendut gak? Benar ya sudah, nggak usah dipikirin, benar nggak? Jadi terima aja gitu loh. Kalau misalkan nggak mau dikatain gendut, ya sudah, berarti berusaha untuk mengurangi berat badan. Nah itu ya, jadi kita harus berpikir rasional ya, rasional sesuai dengan kenyataan yang kita alami ya. Terus kemudian yang terakhir adalah pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini biasanya kalau kita berada di keluarga yang memang masih pegang adat istiadat yang kuat gitu ya, itu biasanya juga terbentuk mempengaruhi proses kita mengenal diri sendiri. Oke, next. Nah, ini aspek konsep diri. Nah, ini kalian harus ingat ya, apa sih ya supaya kita tuh kenal diri kita. Yang pertama itu adalah terkait aspek fisik. Fisik itu ya fisik gitu ya. Tadi misalnya aku tuh paling kecil di kelas misalnya gitu ya. Aku tuh tinggi, aku tuh tampan, aku tuh cantik dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial. Secara sosial, saya itu seperti apa orangnya? Apakah saya orang yang gampang beradaptasi, ataukah mungkin saya itu kalau berada di lingkungan yang baru, saya biasanya butuh waktu lama untuk bisa menyesuaikan diri. Ya nggak apa-apa, gitu loh ya. Yang penting kita tahu kita itu seperti apa ya. Kemudian aku tuh susah Bu kalau mau cerita sama orang lain gitu. Jadi senangnya apa? Senangnya aku tuh bikin diary aja, nulis aja semua perasaanku, aku tulis semuanya di buku. Boleh gitu ya. Jadi jangan memaksakan diri kita sebagaimana kita melihat orang lain. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek moral. Aspek moral itu sopan atau tidak ya, atau misalkan cuek atau sabar gitu ya. Terus apalagi kalau aspek moral? Rajin ya. Terus kalau sekarang istilah anak sekarang apa? Mageran gitu ya. Mageran itu apa? Mageran gitu ya. Jadi sering
persahabatan, aku tuh tipenya seperti apa? Apakah aku gampang nyerah gitu ya? Ataukah aku akan terus berusaha menyelesaikan kesulitan itu gitu ya? Ataukah aku yang udah deh, aku nunggu aja deh nanti nyontek aja sama teman aku. Nah, gitu ya, itu berarti nyerah dong ya, gitu. Terus kemudian apalagi misalnya aku tuh butuh support Bu, gitu. Aku tuh kalau nggak ada support dari orang tua misalnya, gitu ya, atau dari teman-teman aku tuh lebih banyak sering nggak pedenya misalnya. Nah, itu adalah aspek psikis, gitu ya. Ingat ini ya, aspek psikis, aspek fisik, kemudian aspek sosial, aspek moral, dan aspek psikis. Ya, oke, lanjut dulu aja. Nah, ini bedanya, ada konsep diri positif dan ada konsep diri negatif. Semangat pagi. Gimana sih, coba salah satu, kalau semangat pagi apa jawabannya? Apa jawabannya? Apa? Pagi TBZ luar biasa. Oh, TBZ luar biasa. Oke. Jadi lagi ya, pagi-pagi TBZ luar biasa. Sekali lagi ya, biar melek semuanya. Semangat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Oke ya, jadi lanjut lagi. Jadi ada konsep diri. Oke. Ada konsep diri positif dan ada konsep diri negatif. Konsep diri positif itu apa? Konsep diri positif itu ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya. Apa kelebihan saya, apa kekurangan saya itu paham banget dan saya menerima itu. Jadi tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa menyesal gitu ya. Terus ngeluh terus, kenapa sih aku kok begini? Kenapa sih aku nggak bisa begitu? Gitu ya. Itu tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian masih sering merasa bahwa kok aku seperti ini ya, kok aku nggak bisa seperti dia misalnya. Terus kemudian kenapa sih aku begini? Harusnya, nah itu ya. Itu berarti konsep dirinya masih belum mantep, masih belum kuat ya. Jadi dikuatin lagi ya, supaya apa? Ketika kita dapat kita memiliki konsep diri positif, itu dampak yang akan kita dapatkan ya. Yang pertama, kita bisa memiliki rasa percaya diri yang besar ya. Kemudian mau di lingkungan mana saja kita tetap pede ya. Kemudian yakin terhadap kemampuan yang dia miliki, maksudnya yang kita miliki ya, karena aku yakin aku bisa melakukan ini. Tapi kalau misalnya kita punya kelemahan misalnya, ya Bu, aku tuh lemahnya di matematika, ya nggak apa-apa, aku punya kelemahan di bidang matematika. Nah gitu ya. Jadi dia tidak akan minder. Dia terus terang aja sama orang tuanya mungkin, sama gurunya mungkin, ya Bun, maaf ya, saya tuh kalau sudah matematika kayaknya saya susah banget gitu. Tapi nggak usah malu gitu ya, nggak perlu malu ketika kita punya kekurangan ya. Kemudian mampu mengatasi masalah. Karena apa? Karena yakin dengan diri kita gitu ya, dan dia yakin bahwa setiap permasalahan itu bisa diselesaikan. Kemudian terbuka terhadap kritik dan saran. Jadi mau orang lain memberikan saran, kritik apapun, dia akan bisa terima dengan terbuka. Kalau dia merasa bahwa kritikan itu tidak sesuai dengan dirinya, ya dia akan menunjukkan bahwa dia tidak seperti yang orang itu katakan. Jadi nggak usah baper gitu ya, nggak baper, nggak marah, nggak gimana-gimana. Yang penting pokoknya saya tunjukin aja bahwa saya tidak seperti yang mereka sangka atau mereka nilai, gitu ya. Oke, kemudian gimana kalau konsep dirinya negatif? Konsep diri negatif itu adalah ketika kita
Yang ada di pikiran kita itu semuanya hal-hal yang negatif tentang diri kita, ya. Jadi semua hal yang merupakan kelemahan kita itu yang kita pikirin terus. Jadi kita nggak fokus kepada kelebihan yang kita punya, gitu ya. Jadi makanya ada apakah di belakang? Oh, ya. Jadi kalau kita konsep dirinya negatif itu seperti itu, ya. Jadi gampang sekali juga mikirin apa kata orang lain. Misalnya ada teman yang ngatain kita atau ngomongin kita di belakang, kita terpengaruh, ya. Nah, itu berarti kita masih kurang kuat, rasa yakinnya kita kepada diri kita sendiri itu masih kurang kuat, ya. Kemudian sering ragu-ragu dan bimbang, karena kadang-kadang nggak yakin dengan diri kita sendiri, makanya sering ragu, sering bimbang, ya. Kemudian sensitif terhadap penilaian orang lain. Jadi apa kata orang tuh dipikirin terus. Kira-kira capek nggak sih kalau kayak gitu? Capek pasti kan, ya. Jadi karena apa? Karena kita hidup untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Oke, kemudian butuh waktu lama untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Jadi kebutuhan terhadap pengakuan, penerimaan, dan penghargaan orang itu masih sangat besar. Jadi kalau misalnya sedikit aja dikomentari sama orang lain sudah mundur, ya, sudah ciut. Nah, itu jangan seperti itu. Oke, ya. Oke, next Bu Meli. Nah, kemudian what should I do? Apa yang harus kita lakukan? Halo, halo. Hai, hai. Ya, oke, ya. Kita coba lihat apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kenali diri kita sendiri. Kenali diri kita sendiri dan terima diri sendiri apa adanya. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi kalau misalnya bergaul, berteman gitu ya, itu pastikan hubungan kalian itu adalah hubungan yang sehat, ya, bukan hubungan yang penuh dengan toksik gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman yang kalian rasa bahwa lingkungan itu toksik banget, boleh nggak menghindar? Boleh gitu ya, nggak usah takut untuk menghindar dari lingkungan yang kalian rasa penuh dengan toksik, oke ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan minat dan bakat. Kalian sudah paham belum minat dan bakat kalian itu di bidang apa? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum, ya. Atau misalkan ada yang masih ragu-ragu, gak apa-apa, karena itu adalah suatu proses, ya. Yang penting ketika kalian mau melakukan sesuatu yang kalian suka, itu jangan ragu-ragu, ya, nikmati aja prosesnya, ya. Barangkali itu nanti bisa jadi keunggulan yang kalian punya, ya. Kemudian mengembangkan soft skill. Soft skill itu apa? Soft skill itu tidak hanya pintar komputer, tidak hanya itu. Soft skill salah satu soft skill yang sangat dibutuhkan itu adalah yang pertama, kemampuan beradaptasi. Itu kemampuan soft skill. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi. Itu adalah kemampuan soft skill, ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin benar-benar memiliki konsep diri yang positif, itu yang harus kalian lakukan, ya. Kemudian yang kelima, menghadapi tantangan dengan positif. Jangan menilai bahwa semua tantangan itu susah, berat, dan nggak bisa diselesaikan, ya. Kenapa nggak selesai? Ya kalian belum ketemu aja caranya. Kalau sudah belum ketemu caranya, berarti cari cara, gitu ya. Entah bisa diskusi, ya, dengan teman barangkali, atau diskusi dengan orang tua, atau juga diskusi dengan guru di sekolah dan sebagainya, sampai kalian bisa menemukan cara yang taktis, ya, cara yang tepat untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Oke, kemudian mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Jadi bangun empatinya. Jadi sekarang itu banyak anak-anak yang banyak cerita, ya, dari orang tua. Anakku itu kalau sudah pegang gadget, gitu ya, itu kalau
kelebihan kepada mereka. Kemudian mengelola media sosial dengan bijak. Nah, ini ada cerita juga terkait dengan media sosial. Halo, hai, oke, Ibu mau cerita kasus lagi. Ini kasusnya memang sebenarnya anak SD yang mau Ibu ceritain ya. Jadi Ibu pernah dapat kasus anak SD kelas 6. Kasusnya apa? Kasusnya orang tuanya itu kaget melihat tangan anaknya. Apa yang ada di tangannya? Apa yang ada di tangannya kira-kira, Bu? Apa? Ya, harm ya, self harm. Jadi menyakiti diri sendiri. Jadi banyak bekas silet gitu ya. Banyak sekali dan itu masih SD kelas 6. Terus ketika ditanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" "Iya, aku melihat di medsos." Jadi dia nggak tahu sebenarnya kenapa dia harus melakukan itu gitu loh. Jadi dia hanya benar-benar meniru saja. Nah, ini jangan sampai ya, ini kalian sudah kelas 8. Jangan sampai karena ketidakmampuan kalian atau karena ketidaktahuan kalian meniru dengan begitu saja tentang semua hal yang kalian lihat di medsos. Jangan sampai itu terjadi. Ingat, kalian punya akal ya, kalian punya akal. Jadi gunakan akal kamu ya untuk bisa menganalisa setiap masalah yang ada. Oke ya? Oke, kemudian terakhir mencari role model yang positif. Nah, siapa tadi yang kaget melihat foto yang pertama kali Ibu tampilkan? Emang itu siapa? Emang itu siapa? Ibu juga nggak tahu itu siapa. Ya, jadi cari role model yang positif gitu ya. Kemudian kalau misalnya mengidolakan, misalnya nih, idolanya artis Korea misalnya. Kira-kira kalian harus punya alasan. Kenapa sih aku suka si artis si A? Kenapa sih aku suka sama artis B misalnya? Cari alasan yang benar-benar masuk akal. Jangan hanya suka saja. Kemudian kalau misalnya ketemu, misalnya ada konser misalnya ya, terus kalian datang, sampai teriak-teriak, loncat-loncat gitu ya. Kemudian sampai nangis, kan ada yang sampai nangis ya. Kalau saya lihat di mana? Di medsos itu, Masya Allah, reaksinya sampai sebegitunya gitu. Jadi pastikan kalian membuat atau menentukan role model itu yang benar-benar ada manfaatnya buat kalian, gitu ya. Okay, next. Nah, sekarang ini kalian bawa kertas kan? Ya, sekarang tuliskan. Halo? Udah. Ya, sekarang tuliskan, ambil kertasnya, ambil pulpennya, tuliskan 3 kelebihan yang kamu punya.
diketahui sama teman sebelah kamu atau dibaca sama teman sebelah kamu? Belum selesai. Sudah? Sudah? Siapa yang belum? Sudah semua berarti? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Sudah? Ya. Sekarang Ibu mau tanya. Siapa yang mau mewakili teman-temannya? Satu, maju ke depan. Ya. Ya, siapa? Kamu aja deh. Ya. Ya. Gak apa-apa, yuk. Jadi ini mewakilinya ke depan ya. Oke, dengarkan dulu. Selama kalian hidup ya, selama kalian hidup dari kecil sampai dengan sekarang, pasti dong punya pengalaman berharga yang sangat berkesan. Pasti punya, masing-masing pasti punya kan? Nah, sekarang siapa yang mau cerita ke depan? Ada pengalaman berharga apa yang pernah kalian alami dan itu berkesan sekali sampai sekarang dan itu bisa mempengaruhi ya pola pikir kamu atau kebiasaan-kebiasaan kamu. Yuk, silakan. Yuk, kamu yuk. Yuk. Ditemenin sama Ibu, ditemenin sama. Ditemenin. Saya tidak bisa Kenapa nggak bisa berdiri? Ayo. Kenapa? Ayo. mau nggak ada kesan, nggak ada makan. Siapa? Ayo, kamu yuk. Ayo. Ya, kamu yuk. Yuk, siapa yuk? Ini yang mana? Ini. Kembaran saya berarti. Nggak apa-apa. Banyak ibu di cerita lucu. Jadi nggak ada nih yang mau maju ke depan. Yang Iwan, siapa yang mau maju ke depan? Yuk, Albi ya. Siapa tadi? Yuk. Cuma cerita aja. Kira-kira pengalaman berharga apa yang
kira-kira kenapa kamu merasa kamu berubah? Atau apa yang menyebabkan kamu merasa sekarang kamu jadi ekstrovert? Pas SD tuh kayak ngaku ke semua orang baru, terus pas SMP karena ngerasa gak ada teman, akhirnya memutuskan ya kayak deketin aja deh, yang penting dapet teman, sekarang akhirnya jadi mau. Insya Allah luar biasa ya. Itu adalah pengalaman yang bisa pengalaman berkesan ya. Meskipun itu awalnya memaksakan diri ya. Siapa namanya? Ella ya. Jadi awalnya nggak berani gitu ya. Tapi akhirnya karena mungkin tuntutan lingkungan, akhirnya mulai berusaha untuk berubah gitu ya, dan ternyata bisa ya. Oke, bisa. Jadi sesuatu yang awalnya mungkin pikiran kita itu adalah kayaknya saya susah deh berubah, itu sebenarnya adalah baru persepsi kita. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu kita akan bisa berubah atau tidak. Oke ya, ada cerita lain? Ada cerita lain? Ada cerita lain? Semuanya dengerin. Yuk, silakan. Siapa namanya? Namanya siapa? Naura. Yuk, Naura. Pengalaman berkesan apa yang sampai sekarang teringat terus dan itu bisa memotivasi kamu? Nggak ada yang ngelihat kamu. Yuk. Mati. Maaf ya, maaf. Hah? Ya. Nggak apa-apa. Boleh. Ya. Ayo. Masya Allah. Makasih Naura. Ya, ternyata tadi ya ada bukti lagi bahwa awalnya tidak merasa bahwa saya mampu, tapi ternyata setelah dicoba, ternyata saya mampu, gitu kan? Ya, oke, terima kasih Naura. Satu lagi dari Iwan. Yuk, Iwan. Lebih aja deh yang tadi baca tilawah. Gak apa-apa, yuk. Hah? Ayo.
meningkatkan belajar kamu? Bisa. Oh, sebenarnya itu kalau udah menghafal kok, tapi aku itu masih males-malesan banget gitu. Ah, Jadinya ya pas ulangannya itu kadang masih agak kurang optimal nilai itu, masih kurang bagus lah gitu. oh gitu. Sudah pernah tahu kendalanya apa? Ya kendalanya itu ya karena itu aku terlalu males-malesan karena aku biasanya belajarnya itu ya benar-benar sebelum ulangan 30 menit sebelum ulangan baru belajar. Dan sampai sekarang belum bisa merubah itu. Ya sampai sekarang itu masih belum sih. Masih belum. Oke ya, ini satu ceritanya agak berbeda ya. Jadi udah yuk. Ya, ini waktunya sudah mau habis. Jadi teman kalian ada yang bercerita bahwa dia tahu dia punya kelemahan, ya dia punya kesulitan, gitu ya. Dan sampai sekarang itu dia masih berproses ya untuk bisa berubah ya, untuk bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang mendukung menjadi yang lebih mendukung lagi ya. Tapi dia sudah bisa menemukan motivasi itu ya. Dia sudah menemukan motivasinya, tapi sampai sekarang masih berproses dalam berusaha memaksimalkan atau meningkatkan etos kerjanya. Oke, semangat ya. Siapa namanya? Faiz. Oke. Ya, semangat Faiz ya. Oke ya. Baik teman-teman semuanya. Next kayaknya udah selesai ya. Oke, kesimpulan dari materi awal tadi. Halo. 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 Yo, Ikhwan masih fokus? Ya, kita sesi penutupan. Oke ya. Dari materi dari awal tadi sampai terakhir, siapa yang bisa membuat kesimpulan? Yo, siapa? Yo. Ya. Ya. Oke, ya. Ada lagi? Namanya siapa? Latifah. Bagus banget Latifah ya. Jadi menurut Latifah, kesimpulan hari ini adalah bahwa semua itu harus berproses ya. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri mulai dari sekarang gitu ya. Dan cepat cari tempat untuk ngobrol ya kalau sekiranya ada keresahan, ada kegalauan yang kalian rasa. Jadi jangan nebak-nebak sendiri ya, jangan membuat keputusan sendiri atau jangan membuat kesimpulan sendiri ya. Cepat ngobrol, cari jalan keluar terbaik gitu ya. Insya Allah apa yang akan kita upayakan saat ini itu dampaknya nanti ke depan itu akan sangat luar biasa. Oke ya. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan pada hari ini dari Iwan? Dari Iwan ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Yuk, kamu yuk. Apa kesimpulan? Kesimpulan dari saya. Ya.
namanya? Arkan. Terima kasih Arkan. Jadi menurut Arkan kita bisa menemukan jati diri kita itu dengan berbagai macam cara, gitu ya. Jadi pokoknya PR-nya adalah tadi ya, ada aspek apa saja? Ada 4 aspek yang bisa membantu kita mengenali diri kita. Apa? 1 aspek fisik, yang kedua sosial, ketiga moral, keempat psikis ya. Jadi 4 aspek ini kalian betul-betul ingat ya, untuk sebagai acuan kalian mencoba buat narasi ya, buat narasi who am I, siapakah aku, gitu ya. Sebutkan semuanya di situ terkait kelebihan dan kekurangan yang kalian punya. Dan coba ya, ketika kita melihat atau membaca kekurangan yang kita punya, cobalah untuk bersikap rasional. Temukan cara bagaimana supaya bisa mengembangkan atau mengurangi kekurangan-kekurangan yang kita punya. Dan ketika kita melihat kelebihan yang kita punya, tolong fokus cari kira-kira dari kelebihan yang kita punya, kita akan menjadi apa nanti ke depan. Gitu ya? Oke ya? Oke. Baik, itu aja mungkin kayaknya habis ya. Ya, jadi penutupnya adalah be yourself ya, jadilah diri kalian sendiri. Oke ya teman-teman semuanya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini benar-benar bisa kalian